Hai teman-teman sekalian, kembali lagi bersama aku di sini si Wahyu Fan. Di video kali ini aku tidak akan menceritakan criminal case lagi, cuma di sini aku akan menceritakan sebuah alur cerita yang di sini filmnya memang bertema horor, teman-teman. Sesuai dengan tema channel aku. Video ini adalah video horor yang rilis pada tanggal 8 Maret 2018, sekitar 3 tahun yang lalu, teman-teman. Film ini berjudul Titisan Setan. Jadi sebelum kalian lanjut menonton video ini, alangkah baiknya untuk kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi sebelum kita lanjut ke alur cerita filmnya, mari kita kenalan dengan beberapa aktor-aktor yang ada di film ini, teman-teman. Ada beberapa aktor yang kalian kenal seperti Wendy Wilson, Baim Wong, Psychology, dan Alia Faizah. Jadi di sini si Baim Wong ini berperan sebagai Bara, dan Wendy Wilson berperan sebagai Melissa, Psychology berperan sebagai Angga, dan Alia berperan sebagai Gaby. Di awal opening film, di sini tunjukkan ada seorang ibu-ibu yang sedang menenangkan bayinya. Ternyata tidak lain tidak bukan, si ibu ini yang merupakan ibunya si Melissa, dan anak yang dia tenangkan ini adalah anaknya yang bernama Melissa sendiri. Namun di sini suasana horor sudah mulai terasa, teman-teman. Ketika si ibu Melissa sedang membunyikan suatu alat musik tradisional, ya kita sebut saja ini alatnya kelontong. Pada saat kelontong ini dibunyikan, terdengar suara-suara misterius dan suara-suara mistis berasal dari kelontong ini. Dan dia berdikari. Nah, dari sini ceritanya dimulai. Scene berpindah yang dimana Melissa dan neneknya hidup dengan tenang dan damai di suatu rumah yang ukurannya kurang lebih 10 kali 10 meter, teman-teman. Maaf ya, aku nggak tahu ukuran rumahnya. Di sini ditunjukkan bahwa Melissa yang sudah beranjak dewasa dengan rupa yang sangat cantik dan menawan yang baru bangun dari tidur lelapnya. Dan di sisi lain juga sang nenek Melissa sedang memasak makanan kesukaan Melissa. Pada saat mereka sedang menikmati sarapan paginya, berbunyilah teleponnya Melissa. Tiada lain tiada bukan, yang menelpon Melissa adalah Bara sendiri. Di mana di sini si Bara berencana untuk mengajak Melissa pergi hangout. Namun di sini dia menyarankan untuk Melissa berbohong kepada neneknya. Karena di sini mereka itu seperti menjalani cinta backstreet gitu, teman-teman. Setelah mereka berhasil membohongi neneknya, si Melissa di sini terlihat sangat menyukai pantai, yang dimana pantai ini aku sendiri tidak tahu lokasinya di mana. Lalu hari yang sudah larut dan Bara yang bergegas ingin mengajak Melissa pulang. Namun di sini ada kejanggalan, teman-teman. Ketika si Bara pulang, di sini si Bara dipesankan oleh bapaknya untuk mengecek villa bapaknya yang berada tidak jauh dari lokasi pantai tersebut. Jadi sesampainya si Melissa dan si Bara di villa bokapnya, ternyata si mobilnya Bara ini mogok, teman-teman. Namun di sini terlihat seperti settingan. Ya, kenapa aku bilang seperti settingan? Ya, kita bayangkan saja, mobil Rubicon kok bisa mogok. Jadi mereka memutuskan untuk menginap di villanya si Bara ini. Cerita berlanjut, ternyata si temannya Melissa ini, si Angga dan si Gaby menyusul Bara dan Melissa ke villanya si Bara. Namun di sini ada yang aneh, karena si Bara mukanya terlihat kesal melihat si Gaby dan Angga datang ke villanya itu. Nah, setelah mereka berbincang-bincang, si Angga terlihat pergi ke kamar mandi. Bukannya Angga malah tenang mengeluarkan cairan dari Walternya, malah si Angga digangguin oleh Ibu Kunti dan membuat mukanya si Bara ini terluka. Dikarenakan gangguan Ibu Kunti, si Bara langsung bergegas pulang bersama pacarnya, meninggalkan Melissa. Namun ketika si Angga pulang bersama pacarnya, si Gaby ini, di tengah perjalanan ia menabrak Ibu Kunti. Lantas si Angga keluar dari mobilnya untuk memeriksa keadaan di sekitar. Namun naas, ternyata Ibu Kunti di sini sudah berniat untuk membunuh si Angga dan si Gaby ini. Si Angga yang mati tertusuk tunggak dan si Gaby yang mati di dalam mobil. Sangat mengenaskan ya, teman-teman. Scene berpindah ke Bara dan Melissa yang sedang OTW beristirahat. Kali ini Bara yang sudah sange berat ngajak Melissa untuk mekapleran bareng, teman-teman. Jadi kalau kalian yang tidak tahu mekapleran, jadi itu adalah suatu bahasa yang unik berasal dari daerah Bali, teman-teman.
Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Pada saat si Melisa diajak makapleran, si Melisa tidak mau menuruti keinginan dari Bara. Ternyata, di sini si Bara sudah merencanakan misi ini dengan matang, teman-teman. Terlihat pada saat si Bara ditolak oleh Melisa untuk melakukan hubungan intim, si Bara bergegas ke kamarnya. Pada saat di kamarnya, si Bara melihat CCTV yang ternyata dia sudah setel dari dahulu, teman-teman. Di CCTV tersebut diperlihatkan bahwa si Melisa sedang tidur dengan pulas. Pada saat Melisa sudah tidur dengan pulas, si Bara bergegas ke kamarnya Melisa. Di momen ini kembali Bara melakukan plan B-nya dengan kembali mendatangi kamar Melisa dan mengambil borgol dari laci lemari Melisa. Melisa yang tertidur pulas, di sini Melisa telah terbangun. Jadi beberapa menit kemudian, si Bara mencoba menggenjot si Melisa ini. Namun kembali Melisa menolak ajakan dari Bara tersebut. Lantas membuat Bara emosi pada saat itu. Namun ketika si Bara sudah emosi dan ingin melakukan kekerasan kepada Melisa, di sini peran Ibu Kun sangat penting. Ya, terlihat Ibu Kun melempar Bara jauh dari tubuhnya Melisa. Jadi beberapa serangan mematikan dilontarkan oleh Ibu Kun kepada si Bara ini. Terlihat di sini Bara sudah lemas dan tak berdaya, bahkan dilumuri dengan darah. Lalu Ibu Kun melempar si Bara ini keluar ruangan Melisa. Jadi Melisa yang melihat hal tersebut, Melisa panik dong. Bahkan Melisa di sini ketakutan banget. Namun pada saat di tangga, Melisa melihat Ibu Kunti sedang duduk santai, teman-teman. Namun gobloknya lagi, pada saat si Bara terbangun, di sini Bara malah kesurupan. Yang membuat si Melisa ketakutan dan lari menuju ke suatu ruangan. Ternyata ruangan yang dituju tersebut adalah ruangan milik si Bara sendiri. Di sini Melisa melihat sebuah laptop yang masih menyala dan di sana terlihat rekaman Melisa bersama Bara sebelumnya. Jadi di sini scene berpindah ke Bara yang tampak sudah sadar dari kesurupannya. Lantas si Bara bergegas ambil sebuah pisau yang ada di dapur vilanya. Pisau ini digunakan untuk membunuh si Melisa. Dan pada saat si Bara menyerang Melisa, di sini Melisa melakukan perlawanan. Perlawanannya terbilang cukup sengit, teman-teman. Pada saat Melisa sudah tidak berdaya, di sini Melisa udah mau siap-siap dibunuh ya. Namun pada saat Bara yang mau menancapkan pisau miliknya sendiri ke tubuhnya Melisa, di sini si Bara kembali mengalami kesurupan, teman-teman. Hasil ketika Bara kesurupan, si Bara malah menusuk lehernya sendiri yang membuat si Bara meninggal dunia. Jadi ada total 3 korban ya, teman-teman. Si Bara, Angga, dan Gaby. Di sini Melisa juga tampak ketakutan banget karena tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Bahkan Melisa hanya melihat si Ibu Kunti yang duduk santuy di dekat meja makan. Ketika si Bara sudah meninggal, di sini diperlihatkan bahwa si Melisa mengingat suatu kejadian di masa lampau, yang dimana ibunya di sini bersama neneknya menenangkan Melisa. Maksudnya di sini menenangkan pada saat dia masih kecil ya, teman-teman. Jadi di sini ternyata si Ibu Kunti ini adalah ibunya dari Melisa sendiri. Oke lah teman-teman sekalian, thank you very much for watching this video and see you on next video. Thank you very much.